sulit adalah introspeksi diri. Yang mudah adalah menghakimi. Jangan merasa diri menjadi paling benar dan paling baik dari segala sisi. Jalani hidup dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, terutama diri sendiri. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب Berikut ini sebuah nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Saidul Khatir, yang mana Syekh Ali At-Tantawi pernah berkata tentang nasihat ini, "Aku telah membaca buku selama 70 tahun dan aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih indah dari hikmah dan untaian nasihat melebihi dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi berikut ini. Inna masyaqqatat ta'ah tadhhab wa yabqa sawabuha wa inna ladatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha." Sesungguhnya keletihan dalam melakukan ketaatan akan hilang, dan yang tinggal adalah pahalanya. Demikian juga kenikmatan dalam kemaksiatan juga akan hilang, dan yang tersisa adalah dosanya. Kun ma'allahi wa la tubali, wa mudda yadaika fi dhulumatil layali wa qul. Selalulah untuk membersamai Allah, dan jangan pedulikan apa kata orang tentang dirimu. Bentangkan tanganmu di malam hari untuk bermunajat kepadanya, dan katakanlah, Ya Rabbi ma tabatid dunya illa bi dzikrika, walal akhiratu illa bi afika, walal jannatu illa bi ru'yatika. Ya Rabbi, tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali dengan mengingat dirimu, dan tidaklah indah akhirat itu kecuali dengan adanya ampunanmu, dan tidak sempurna kebahagiaan di dalam surgamu itu kecuali dengan melihat dirimu. Siapakah manusia yang paling lama di dalam kandungan ibunya? Al-Imam Asy-Syafi'i selama 4 tahun. Siapakah sahabat Nabi yang masuk surga sambil tertawa? Nuaiman. Siapakah manusia yang pertama menulis bismillah? Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah makhluk Allah yang paling alim? Iblis. Nabi siapakah yang menangis sampai buta? Nabi Yakub. Salah satu sahabat Nabi yang ikut jihad tetapi masuk neraka, siapakah itu? Kosman. Jangan lupa.
Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 45 disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia tanggal UUD 45 disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia oleh Pancasila. Dalam pembukaan UUD 45 terdapat di alinea. Pembukaan UUD 45 adalah hasil dari rumusan. Berapa kali UUD 45 mengalami perubahan? UUD sementara berlaku di tahun كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Kak Ustadz Abdul Somad ditanya siapa pembuat sholat sunat tarawih sehingga dilakukan setiap Ramadan. Siapa yang membuat tarawih? Umar bin Khattab. Siapa imam yang diangkat? Ubay bin Ka'ab. Nabi tarawih 3 malam. Satu malam Nabi datang tarawih, jamaah ramai. Malam kedua, jamaah ramai. Malam ketiga, jamaah ramai. Nabi tak datang. Besok pagi jamaah bertanya, Nabi, malam tadi kami ramai, kenapa Nabi tak datang? Kata Nabi, khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut kalau dibuat tiap malam tarawih kau jadi wajib. Tapi jangan gara-gara kau esok tak senang tarawih. Tanya, kenapa kalian tak tarawih? Nabi cuma 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab, diangkatlah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab, dibuat satu malam 23 rakaat, dan yang menjadi imam orang paling bagus hafalannya, paling hebat suaranya, Ubay bin Ka'ab. Witir 3, 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, 36 rakaat, tambah witir 3, 39 rakaat. Dalam kitab Sunan Tirmidzi 41 rakaat. Di Son'a 100 rakaat. Di Maroko saya mengalami sendiri, menengok dengan mata kepala di Maroko, malam 27 Ramadan tidak hitung rakaat, dari Isya sampai subuh tarawih non-stop. Tapi imam ganti-ganti. Kalau dia meninggal. Kenapa disebut dengan tarawih? Tarawih artinya istirahat. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihatani, 3 kali istirahat tarawih. Tarwihah, 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 tarawih. Kenapa duduk istirahat? Duduk istirahat karena ayatnya panjang. Setelah ayat panjang kaki kesemutan, duduk istirahat. Ada 6 ciri perempuan yang tidak dilayak dijadikan istri atau dinikahi. Pertama adalah annanah, perempuan yang banyak mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur, dan selalu tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Yang kedua itu adalah mannanah, perempuan yang seringkali mengungkit kesalahan suami, mengungkit hal-hal yang tidak dia rasa itu menyenangkan dirinya, jadi seringkali mengungkit. Dan yang ketiga adalah hannanah, perempuan yang sering membayangkan pasangan orang lain atau tidak setia lah secara hati, pandangan, itu seringkali membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Yang keempat adalah cirinya perempuan itu disebut dengan haddaqah. Haddaqah ini adalah perempuan yang seringkali menuntut berlebihan kepada suaminya, karena dia tidak pernah bersyukur dan selalu ingin hal-hal baru yang menurut dia itu harus dicapai, sehingga walaupun dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk membelikannya atau memenuhinya, tapi selalu menuntut dengan tuntutan yang memberatkan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah barokah. Barokah ini adalah perempuan yang sering bersolek, bertabaruj, mencari perhatian orang lain apalagi di luar rumah selain suaminya. Dan yang keenam itu adalah syaddaqah. Syaddaqah ini adalah perempuan yang cerewet, yang tidak bisa menjaga ucapannya, yang ucapannya itu selalu keluar kata-kata buruk dan menjadi doa buruk buat pasangan ataupun anak-anaknya. Maka ini adalah 6 ciri perempuan yang harus dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan juga bisa menghindari 6 hal tersebut, karena Syekh Maimun Zubair mengatakan kalau kita pengen punya anak yang solih-solihah, salah satu tiang atau
paku induknya itu berpusat di seorang ibu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, carilah ibu yang soliha dan carilah perempuan yang tidak begitu cinta terhadap dunia. Karena kalau kita menikah dengan perempuan yang sangat cinta terhadap dunia, maka anak-anak kita juga akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Rumah siapakah Nabi Muhammad pilih untuk berdakwah secara rahasia? Jawabannya B. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi manakah yang boleh berbicara sewaktu masih bayi? Jawabannya A. Nabi Isa. Ibadah yang pertama dihisab di akhirat adalah jawabannya C. Solat. Apakah maksud surah Al-Fatihah? Jawabannya B. Pembukaan. Apakah maksud surah Al-Baqarah? Jawabannya C. Lembu betina. Ketika Allah mengambil sesuatu yang paling kita cintai di dalam hidup kita, maka yakinilah Allah akan memberikan sesuatu yang sangat menggembirakan kita, yang di luar dari dugaan kita, asal kita ridho menerimanya. Tasbihlah cinta terukir di hatiku, seindah samudra senja berkilau membentang. Cinta yang sejati yang tersandar di hati, berlabuh menepi satukan karena ilahi. 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Nih Bu, kalau saya lihat-liatin pahala puasa nih kayak orang niup balon. Biar gampang Ibu bayanginnya. Dari pagi tuh Bu sampai ke maghrib, kamu tuh kayak lagi niup balon pahala puasa. Tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Sampai datang maghrib, tuh udah jadi gede. Tinggal ikat. Alhamdulillah. Kan begitu? Tapi hati-hati. Begitu kena jarum, apa yang terjadi? Pecah, meletus, balon hijau. Itu gara-gara satu jarum bisa habis, nggak bersisa. Bukan jadi kecil, bukan jadi pahalanya berkurang, enggak, habis sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirnas shaim. 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa aja itu? Ghibah, ngomongin orang. Namimah, ngadu domba. Kadzib, bohong. Al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Dan ini nih kelima-limanya nih mungkin terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain. Tapi kalau kamu sendirian, nggak buka HP, nggak lihat media sosial, nggak baca-baca lambe turah, nggak baca-baca ghibah taimen ya Bu ya, kamu nggak punya kemungkinan untuk melihat-lihat hal-hal yang seperti itu. Itu yang diharapkan terjadi ketika datang bulan suci Ramadan. Sayangi Ramadanmu, sayangi Ramadanmu.
ulama Indonesia yang kealimannya diakui dunia. Bahkan karya-karyanya menjadi rujukan ulama, Jazirah Arab dan Asia. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al-Munir lil Muallim. 2. Syekh Hatib Al-Minangkabawi, lahir di Kota Tua, Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat di Mekah pada tahun 1916. Dan dia dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram pertama dari Indonesia. 3. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1915 dan wafat di Mekah pada tahun 1990. Di antara karyanya adalah Fawaidul Janniyah yang menjadi mata kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. 4. Syekh Arsyad Al-Banjari, lahir di Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1812. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasul Minangkabawi, lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1970.